Nah, jadi yang pertama di sini ada identifikasi masalah. Jadi tempat belajar saya itu berada di kamar kos yang letaknya tepat bersebelahan dengan tempat produksi mebel furniture milik Bapak kos. Jadi aktivitas mebel biasanya dimulai dari pagi sampai sore hari, bahkan kadang masih terdengar sampai malam. Jadi saat saya belajar itu atau mengerjakan tugas, sering terdengar suara keras dari produksi furniture itu, seperti suara pukulan palu, suara mesin gerindra, suara gergaji kayu, atau suara kayu atau besi dipindahkan atau dijatuhkan, dan lain sebagainya. Nah, alasan mengapa kondisi ini kurang ergonomis menurut saya karena lingkungan belajar itu seharusnya nyaman, seharusnya tenang, dan mendukung konsentrasi. Namun kebisingan dari tempat mebel membuat proses belajar itu menjadi terganggu. Selain berdampak pada fokus, kebisingan itu juga mempengaruhi kondisi fisik dan mental saat belajar. Nah, yang kedua di sini ada analisis beban kerja kelelahan fisik, mental, dan emosional. Untuk kelelahan fisik yang saya rasakan yaitu leher pegal, punggung sakit, dan mata cepat lelah karena terlalu lama fokus di depan laptop sambil mencoba mengabaikan suara bising. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya yang pertama, duduk terlalu lama. Posisi belajar kurang nyaman karena saya itu berpindah-pindah tempat. Karena kelamaan di depan laptop, jadi saya berpindah-pindah tempat. Dan tubuh itu menjadi tegang karena terganggu oleh suara keras. Sedangkan pada kelelahan mental, kebisingan itu membuat saya sulit konsentrasi. Saat belajar, pikiran mudah terpecah karena suara mesin atau pukulan palu yang kadang-kadang tiba-tiba itu muncul. Nah, dampaknya apa? Yang pertama, sulit memahami materi. Yang kedua, belajar menjadi lebih lama. Yang ketiga, mudah lupa terhadap materi yang dipelajari. Dan yang keempat, produktivitas menurun. Nah, selanjutnya ada kelelahan emosional. Nah, jadi kadang karena hal ini saya merasa kesal, merasa jengkel, dan tidak nyaman karena suasana belajar itu tidak tenang. Jadi jika kebisingan terjadi terus-menerus, mood belajar saya itu jadi menurun dan muncul rasa malas untuk belajar. Nah, yang ketiga di sini ada desain tempat kerja yang ideal. Menurut saya, desain tempat belajar yang ideal itu harus nyaman pastinya, harus tenang, dan mendukung konsentrasi. Jadi beberapa solusi yang bisa saya tawarkan, yang pertama mengurangi kebisingan pastinya, seperti halnya menggunakan AirPod atau headset. Dan yang kedua seperti halnya menutup jendela saat aktivitas mebel berlangsung. Nah, selanjutnya mungkin bisa memperbaiki posisi belajar, seperti halnya menggunakan kursi dan meja yang nyaman, atau posisi laptop itu sejajar dengan pandangan mata, dan duduk posisi tegak agar leher dan punggung itu tidak cepat sakit. Nah, selanjutnya bisa mengatur waktu belajar. Nah, mengatur waktu belajar misalnya belajar pada waktu yang lebih tenang, misalnya pada malam hari. Nah, yang kedua juga bisa mengatur waktu istirahat agar tubuh itu dan pikiran tidak terlalu lelah. Dan yang selanjutnya bisa juga dengan menata ruangan belajar. Jadi ruangan itu dibuat lebih rapi dan lebih nyaman, pencahayaannya cukup, sirkulasi udara baik agar tidak cepat lelah. Nah, jadi kesimpulannya, kebisingan dari lingkungan sekitar itu dapat memengaruhi kenyamanan belajar, baik itu secara fisik, secara mental, maupun emosional. Oleh karena itu, ergonomi di sini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman, agar proses belajar itu menjadi lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.